Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan ibunya Haja Mimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, dan yang saya hormati guru pengampu tafsir yaitu Ustadz Ahmad Nidomi, dan kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi serta selalu mensupport saya, juga teman-teman saya yang selalu mensupport saya dan yang saya cintai. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah Kebahrul Uluman. Di sini Tambak Beras adalah salah satu pondok pesantren tertua di Provinsi Jawa Timur dan didirikan pada tahun 1966. Pada gambar di sini, perintisan pertama sampai perintisan kedua, bahwasanya di Dusun Gedang Tambak Rejo, Tambak Beras Jombang, telah datang seorang yang bernama Abdussalam, Mbah Abdussalam, yang biasa dipanggil dengan Mbah Soiha. Beliau adalah putra dari Mbah Abdul Jabbar, dan putra Mbah Abdul Jabbar adalah putra dari Abdul Halim, dan Mbah Abdul Halim adalah putra dari Mbah Abdurrahman. Di sini Mbah Soiha telah menyebarkan ilmu dengan mendirikan sebuah gubuk kecil yang terdiri dari 3 lokal. Di sini terdapat musola, kemudian bilik kecil untuk santri, kemudian tempat tinggal yang sederhana, dinamakan Pondok Selawe. Didirikan pada 1838. Kenapa dikatakan Pondok Selawe? Karena jumlah santri yang mondok di sini hanya 25 santri. Tidak lain ada yang mengatakan Pondok Telu, karena bidang yang diajarkan di sini hanya ilmu syariat, hakikat, dan kanuragan. Kemudian Mbah Abdus Soiha berlanjut usia, dan Pondok Selawe ini diserahkan kepada menantunya, tidak lain Kiai Usman dan Kiai Said. Kiai Usman memegang Pondok Selawe, sedangkan Kiai Said mendirikan pondok di sebelah barat sungai yang dinamakan Pondok Syariat. Kiai Usman ini beliau ini telah wafat. Kiai Usman tidak memiliki putra, hanya memiliki 2 orang putri. Kemudian Kiai Said mempunyai putra yang bernama Kiai Hasbullah. Kiai Usman wafat, dan yang meneruskan pondoknya adalah santrinya yang telah diboyong ke Desa Keras yang sekarang berdiri Pondok Tebu Ireng Jombang. Kemudian Kiai Said telah menyerahkan kepada putranya yaitu Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Beliau mempunyai tanah yang luas dan lahan pertanian yang luas. Di pengembangan pertama, Kiai Hasbullah terkenal dengan lahan pertaniannya tambak. Kemudian dusun biasanya disebut dengan dusun tambak beras. Konon karena Kiai Hasbullah mempunyai lahan pertanian juga tambak. Kemudian pengembangan kedua,
yaitu Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah putra Kiai Hasbullah yang tertua. Beliau meneruskan perintisan dari Kiai Haji Hasbullah. Beliau dibantu oleh kedua adiknya, yaitu Kiai Haji Abdurrahim juga Abdul Hamid. Kemudian Kiai Haji Abdurrahim fokus pada pengelolaan madrasah, sedangkan Kiai Haji Abdul Hamid fokus pada pengelolaan pondok pesantren. Kiai Haji Abdul Wahab telah berpesat berkembang dengan keorganisasiannya. Beliau berorganisasi yang diberi nama Nahdlatul Weton dan sampai sekarang menjadi Nahdlatul Ulama dan didirikan pada tahun 1926. Kemudian guna mengangkat derajat wanita, Ibu Nyai Haja Latifah memerintahkan untuk membangun pondok yang diberi nama Al-Latifiyah, didirikan pada 1942. Kemudian Abdurrahman merintiskan atau mengutus kepada Kiai Haji Abdul Fattah, yaitu menantu dari Kiai Haji Bisri Sansuri, untuk mengembangkan Yayasan Bahrul Ulum ini dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah di samping rumahnya, didirikan pada tahun 1943, kemudian diganti dengan Madrasah Ibtidaiyah, dan sangat berkembang pesat. Kemudian beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun, dan pada tahun 1964 Madrasah Mu'allimin Mu'allimat ini ditambah studinya menjadi 6 tahun. Jadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Dan kemudian ada struktur keorganisasian Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Di sini ada majelis pengasuh, diikuti dengan Dewan Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum dan Dewan Pengawas Yayasan Pondok Tarbiyah Bahrul Ulum. Di sini di Bahrul Ulum terdapat 34 unit ribat dan 14 unit sekolah. Kemudian ada sistem pendidikan, ada 2, formal dan non formal. Formal seperti kita sekolah setiap hari, kecuali hari Jumat. Kita berangkat ke madrasah, kita diajar oleh guru. Kemudian sedangkan diniyah adalah seperti weton, ada 2 metode, yaitu weton dan sorogan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.